Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kami mahasiswi kelas 3C, Prodi Administrasi Bisnis di STIA Bagasasi Bandung. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi makro yang diampu oleh dosen Bapak Adrian Febriana Dima SPI MM. Dan kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai pengangguran. Sebelumnya, ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Sinta Novita dengan NPM 212 10 10 451. Adapun rekan-rekan saya, yaitu Sani Agisni dengan NPM 212 10 10 450. Yang kedua, Selvia Rospiani dengan NPM 212 10 10 438. Yang ketiga, Sinta Kusmawati dengan NPM 212 10 10 431. Dan yang terakhir, Siska Dwi Syahida dengan NPM 212 10 10 434. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai 1. Pengertian pengangguran dan konsep pengangguran. 2. Jenis dan penyebab pengangguran. 3. Cara mengatasi pengangguran, dampak tingkat pengangguran, dan formula tingkat pengangguran. 4. Studi kasus atau contoh soal. Dan yang terakhir yaitu mengenai hubungan pengangguran inflasi dan strategi alternatif mengatasi pengangguran. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pengangguran dan konsep pengangguran yang akan dipaparkan oleh Selvia Rospiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengangguran. Pengertian pengangguran menurut Sugirno tahun 1994. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja 15-64 tahun ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran adalah keadaan di mana orang lain ingin bekerja namun tidak dapat pekerjaan. Menurut Mahdar tahun 2015 menjelaskan bahwa pengangguran diartikan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Dalam ilmu kependudukan atau demografi, pengangguran adalah orang yang mencari kerja dan mereka masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Pengertian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja 15-64 tahun ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Yang kedua, seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Yang ketiga, suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan, tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam 4 minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Dan yang terakhir, orang yang mencari kerja dan mereka masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Mereka yang berusia 15-64 tahun dan sedang mencari kerja. Selanjutnya, konsep pengangguran. Tingkat pengangguran atau unemployment rate adalah presentasi angkatan kerja yang saat ini menganggur. Ekonomi mendefinisikan angkatan kerja sebagai bagian dari populasi usia kerja yang saat ini bekerja ditambah mereka yang menganggur tetapi secara aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terkait erat dengan siklus bisnis, itu menurun selama ekspansi ekonomi dan meningkat selama resesi. Tapi tingkat pengangguran tidak pernah nol bahkan ketika ekonomi sedang makmur. Lalu, bagaimana konsep pengangguran?
Pengangguran atau tunakarya ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Dan materi selanjutnya yaitu mengenai jenis pengangguran dan penyebab pengangguran yang akan dipaparkan oleh Sani Agisni. Jenis pengangguran. Ekonomi mengklasifikasikan pengangguran menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, pengangguran struktural. Pengangguran ini muncul karena mereka tidak memiliki keterampilan atau mereka memiliki keterampilan tetapi tidak cocok dengan permintaan yang ada. Penyebabnya adalah karena perubahan struktur ekonomi, misalnya seperti karena perubahan teknologi. Nah, yang kedua adanya pengangguran friksional. Seringkali individu mengambil waktu sebelum menemukan pekerjaan yang tepat. Saat aktif mencari pekerjaan, mereka dikategorikan sebagai pengangguran. Yang ketiga adanya pengangguran siklikal. Pengangguran ini selama siklus bisnis tidak hanya PDB real yang berfluktuasi, tetapi juga tingkat pengangguran. Meskipun penawaran tenaga kerja tetap tidak berubah, permintaan tenaga kerja berubah selama fase siklus bisnis. Jadi, ada periode ketika permintaan tinggi yaitu pengangguran siklikal rendah dan ada periode ketika permintaan rendah atau pengangguran siklikal tinggi. Yang terakhir, adanya pengangguran musiman. Seperti pengangguran siklis, tetapi masalahnya berasal dari faktor musiman dan bukan disebabkan oleh naik turunnya aktivitas ekonomi. Misalnya, selama kedua periode permintaan pekerjaan tertentu selama hari libur seringkali lebih tinggi dari musim normal. Nah, jadi pengangguran struktural ditambah pengangguran friksional membentuk tingkat pengangguran alami. Mereka akan tetap ada seiring waktu, meskipun perekonomian berada pada full employment. PDB berada pada tingkat potensialnya. Jadi, tingkat pengangguran tidak pernah sama dengan nol. Faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama adanya penyebab pengangguran struktural, di mana masalah mungkin berasal dari perubahan mendasar dalam perekonomian yang mana disebabkan oleh faktor-faktor seperti teknologi, persaingan, ataupun kebijakan pemerintah. Ada juga ketika ekonomi beralih dari berbasis industri ke berbasis layanan. Beberapa individu menganggur, kuantitas pekerjaan mungkin masih sama, tapi kualitasnya tidak memenuhi persyaratan bisnis. Nah, ada juga bisnis meminta pekerjaan yang dapat mengoperasikan komputer. Pekerja yang memiliki keterampilan manual kemungkinan besar akan tetap menganggur. Mereka tidak memenuhi kualifikasi, kecuali mereka mengambil kursus untuk meningkatkan keterampilan. Jadi, solusi untuk pengangguran struktural ini adalah dengan melatih kembali para pekerja. Yang kedua, adanya penyebab pengangguran friksional. Penyebab pengangguran friksional ini terjadi karena transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, atau lulusan baru tidak beruntung dan tidak dapat menemukan pekerjaan yang tepat. Orang-orang pindah ke pekerjaan lain karena berbagai alasan termasuk peluang, upah, tunjangan yang lebih baik, atau mereka tidak puas dengan pekerjaan sebelumnya. Nah, ada juga pekerjaan yang tidak memiliki informasi yang sempurna tentang penawaran, permintaan, bahkan upah di pasar tenaga kerja. Jadi oleh karena itu, kita meskipun seseorang telah menemukan pekerjaan yang tepat, kita harus menegosiasikan dulu gaji. Jadi tidak hanya upah, ketidakcocokan penawaran dan permintaan pun dapat datang dari keterampilan, waktu, lokasi, sikap, dan selera. Nah, yang ketiga adanya penyebab pengangguran siklikal, di mana pengangguran siklis berhubungan dengan siklus ekonomi, adalah naik turunnya aktivitas ekonomi. Selama ekspansi ekonomi, permintaan tenaga kerja tinggi, bisnis perlu meningkatkan produksi. Selama periode itu,
mereka melihat prospek laba yang lebih kuat karena permintaan konsumen yang kuat. Jadi, mereka ingin meningkatkan outputnya. Untuk itu, mereka memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja. Sebagai hasilnya, pengangguran siklis rendah selama periode ini. Adapun sebaliknya, selama kontraksi ekonomi atau resesi, permintaan tenaga kerja menurun. Bisnis memangkas produksi karena prospek keuntungan mereka memburuk. Mereka tidak hanya berhenti merekrut pekerjaan baru, tetapi juga memilih untuk memecat karyawan yang ada sejalan dengan program efisiensinya. Untuk itu mengakibatkan pengangguran yang tinggi selama resesi. Nah, yang terakhir adanya penyebab pengangguran musiman, di mana musim puncak adalah waktu terbaik bagi pengusaha untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dan keuntungan. Karena alasan ini, mereka akan merekrut lebih banyak pekerjaan. Nah, permintaan pekerjaan di industri tertentu lebih bersifat musiman daripada yang lain. Pariwisata dan rekreasi, konstruksi, pertanian, dan retail adalah beberapa di antaranya. Misalnya, memetik buah sangat banyak di pekerjaan selama musim panas. Adapun pekerjaan retail adalah prospektif selama perayaan Natal daripada di hari-hari normal. Dan untuk materi yang ketiga, yaitu mengenai cara mengatasi pengangguran, dampak tingkat pengangguran, formula tingkat pengangguran, dan studi kasus atau contoh soal yang akan dipaparkan oleh Sinta Kusmawati. Cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama, cara mengatasi pengangguran struktural. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan yaitu 1. Meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja. Dilakukan dengan memindahkan pekerja ke kesempatan kerja yang lowong dan melatih ulang keterampilannya, sehingga dapat memenuhi tuntutan kualifikasi di tempat baru. Peningkatan mobilitas modal dilakukan dengan memindahkan industri padat karya ke wilayah yang mengalami masalah pengangguran parah. Yang kedua, memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan tenaga kerja ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi lowongan kerja yang kosong. Yang keempat, mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Yang kedua, cara mengatasi pengangguran siklus. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan yaitu yang pertama, mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, cara meningkatkan pengangguran musiman. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan yaitu 1. Memberikan informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain. 2. Pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Dampak tingkat pengangguran terhadap perekonomian. Mereka yang menganggur tidak mendapatkan gaji, oleh karena itu, ketika tingkat pengangguran tinggi, itu menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang memiliki sedikit uang. Sebagai akibatnya, mereka mengurangi belanja terhadap barang dan jasa. Ketika permintaan konsumen melemah, bisnis mengurangi produksinya. Itu semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan pengangguran siklis yang lebih tinggi. Pengangguran juga bertanggung jawab atas masalah sosial seperti kemiskinan dan kejahatan. Formula tingkat pengangguran. Cara mengukur tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja. Selain itu, BPS juga mendefinisikan tingkat pengangguran unemployment rate sebagai presentasi dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah yang tidak bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100.
Kemudian, BPS memakai hasil survei yang sama untuk menghasilkan data partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja Labor Force Participation Rate mengukur presentasi dari seluruh populasi orang dewasa yang tergolong angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi populasi orang dewasa dikali 100. Contoh soal. Pembagian populasi tahun 2018, populasi orang dewasa 194 juta, yang bekerja 124 juta, tidak bekerja 7 juta. Angkatan kerja 131 juta, tidak termasuk angkatan kerja 63 juta. Sebagai contoh, untuk menghitung nilai-nilai tersebut, mari gunakan data yang ada pada diagram di atas. Pada tahun 2018 terdapat 124 juta jiwa yang bekerja dan 7 juta jiwa yang tidak bekerja. Oleh karena itu, berapakah nilai angkatan kerjanya? Jawab, angkatan kerja sama dengan 124 ditambah 7 sama dengan 131 juta. Lalu, berapa persenkah tingkat penganggurannya? Tingkat pengangguran sama dengan 7 dibagi 131 dikali 100 sama dengan 5,3%. Jika jumlah populasi orang dewasa sebanyak 190 juta jiwa, maka tingkat partisipasi angkatan kerjanya menjadi tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan 131 dibagi 194 dikali 100 sama dengan 67,5%. Dengan demikian, pada tahun 2018 ada 2/3 dari seluruh populasi orang dewasa di Indonesia yang berpartisipasi di pasar tenaga kerja. Sementara 5,3% dari jumlah yang berpartisipasi tersebut tidak Untuk materi yang terakhir, yaitu mengenai hubungan pengangguran inflasi dan strategi alternatif mengatasi pengangguran yang akan dipaparkan oleh Siska Dwi Syahida. Hubungan pengangguran dan inflasi. Kurva Phillips adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi di sebuah negara. Menurut kurva Phillips, hubungan keduanya adalah berbanding negatif. Jadi, ketika inflasi naik, maka pengangguran turun. Dan ketika inflasi turun, maka pengangguran naik jumlahnya. Kedua poin dalam makroekonomi ini menjadi pilihan yang begitu rumit. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus, sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus. Akibatnya daya beli masyarakat bertambah besar, sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka. Akan tetapi pada tahap berikutnya, jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Arti inflasi dan pengangguran telah dijelaskan secara singkat di atas, sebagaimana diketahui bahwa manakala inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uangnya lagi, tetapi akan diubah dalam bentuk barang, baik barang yang sudah siap dipakai atau harus melalui proses produksi, misalnya membuat rumah. Sementara pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Strategi alternatif mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran secara umum sebagai berikut. Yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang kedua, menurunkan jumlah angkatan.
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan jumlah angkatan kerja. Misalnya, keluarga berencana, program wajib belajar, dan adanya pembatasan usia kerja minimum. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja dari tenaga yang ada, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan. Banyak cara yang bisa dilakukan, seperti melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kursus, balai latihan kerja, mengikuti seminar, dan yang lainnya. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan akan mendorong meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan memungkinkannya untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal. Misalnya, buat rekening terpisah untuk mengatur modal usaha, buat pos-pos pengeluaran untuk usaha, buat catatan pembukuan yang serapi dan sedetail mungkin, kurangi kemungkinan berutang apalagi sampai dalam jumlah besar. Yang keenam, menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat. Solusi pengangguran yang satu ini dapat membuat pencari kerja lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan lebih loyal pada perusahaan. Yang ketujuh, memperbaiki kemerataan daerah industri. Para pengusaha juga harus turut dalam menyukseskan pengurangan pengangguran dengan cara mendirikan usaha di daerah yang jarang dibuka usaha. Yang kedelapan, menyediakan informasi lowongan. Cara mengatasi pengangguran ini bisa dilakukan dengan menyediakan platform penyedia info lowongan kerja dalam memberikan informasi yang valid bagi pencari kerja. Yang kesembilan, pemberian subsidi ketenaga kerjaan. Memberikan subsidi berupa keringanan pajak untuk kalangan pengusaha atau subsidi berupa keringanan pajak untuk kalangan pengusaha atau subsidi kepada pengangguran. Upaya ini memang memerlukan dana yang tidak sedikit, apalagi jika jumlah pengangguran atau perusahaan yang disubsidi. Yang ke-10, memperbaiki kondisi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi akan merangsang penciptaan lapangan kerja dan memberi dampak positif bagi kaum muda yang sedang menganggur. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada sektor industri yang ramah terhadap pencari kerja muda untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Itu materi yang dapat kelompok kami paparkan. Untuk kesimpulannya, pengangguran terjadi disebabkan karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Dan kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasaran kerja. Selain itu juga, kurang efektifnya informasi kerja bagi pencari kerja. Dan hubungan pengangguran dengan inflasi adalah berbanding negatif. Jadi, ketika inflasi naik, maka pengangguran turun. Begitupun sebaliknya. Kedua poin dalam makroekonomi ini menjadi pilihan yang begitu rumit. Cukup sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan masih banyak kekurangan. Thanks for watching teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.